Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 15. Saya Dusri Duyan Rajama dan teman saya Jelita Susanti Bilidapa. Di sini kami akan menjelaskan seorang tokoh matematika yang mungkin namanya jarang kalian dengar, tetapi karyanya sudah sangat kalian kenal. Siapa itu? Beliau adalah Josiah Willard Gibbs. Mari kita mengenal seorang Josiah Willard Gibbs yang akan dijelaskan oleh teman saya, Jelita. Baik, jadi di sini saya akan memberikan gambaran tentang siapa itu Josiah Willard Gibbs melalui biografinya. Jadi pada abad ke-18, Josiah Willard Gibbs dilahirkan di New Haven, Connecticut, USA pada 11 Februari 1839. Hingga akhirnya beliau pun wafat pada 28 April 1903 di kota yang sama. Gibbs sendiri merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dan satu-satunya anak laki-laki dari pasangan Josiah Willard Gibbs dan Mary Ann. Kemudian kita akan melihat apa sih pendidikan-pendidikan yang pernah Josiah Willard Gibbs tempuh. Josiah Willard Gibbs sendiri pernah bersekolah di Open School dan kemudian pada usia yang ke-15 dia telah berhasil masuk ke Universitas of Yale, dan pada usia yang ke-19 juga ia melanjutkan kuliah pasca sarjananya di Sheffield Scientific School. Oke, itu sedikit gambaran biografi mengenai Josiah Willard Gibbs. Selanjutnya, sebagai seorang matematikawan pasti punya prestasi dan penghargaan. Dan apa sih prestasi dan penghargaannya? Untuk itu mari kita lihat secara bersama-sama. Baik, mari kita lihat prestasi dan penghargaan yang diperoleh oleh Josiah Willard Gibbs. Yang pertama, pada usia yang ke-19 tahun, Gibbs tetap tinggal di Yale sebagai mahasiswa pasca sarjana di Sheffield Scientific School. Bersamaan dengan itu juga, ia dilantik menjadi salah satu tenaga ahli dan dari Connecticut Academy of Arts and Sciences, yang merupakan sebuah lembaga ilmiah ternama yang didirikan oleh kampusnya terdahulu, yakni University of Yale. Kemudian pada tahun 1863, Gibbs menyandang gelar PhD, di mana gelar ini untuk pertama kalinya di bidang teknik diberikan di Amerika Serikat. Itu untuk tesisnya yang berjudul On the Form of the Teeth of Wheels in Spur Gearing. Kemudian pada tahun 1871, Gibbs diangkat sebagai profesor fisika matematika di Yale, sebagai guru pertama yang diangkat sebagai profesor di Amerika Serikat. Berikut pada tahun 1880, ia mengembangkan perlambangan dan aljabar vektor-vektor. Pada akhir tahun 1800-an, Gibbs yang juga dimana secara terpisah dengan Oliver Heaviside muncul sebagai ilmuwan terkemuka dalam analisis vektor. Lalu Gibbs mempublikasikan papernya yang menjadi kunci kalkulus vektor modern saat ini pada tahun 1881 yang berjudul Element of Vector Analysis. Kemudian pada tahun 1901, gagasannya ini disajikan oleh salah satu mahasiswanya, yakni Edwin Bidwell Wilson, dalam sebuah buku yang berjudul Vector Analysis. Baik, kita telah mengenal Josiah Willard Gibbs dari biografinya. Kita juga telah melihat prestasi dan penghargaannya. Saatnya kita untuk melihat apa sih penemuan dari Josiah Willard Gibbs di bidang matematika. Apa sih penemuannya itu? Penemuannya adalah vektor. Sebelum saya menjelaskan tentang penemuan Gibbs ini, saya ingin sedikit bercerita. Jadi dari tahun 1880 hingga 1884, Gibbs menggabungkan ide dua matematikawan, Quaternions dari William Rowan Hamilton dan aljabar luar Hermann Granzmann untuk mendapatkan analisis vektor. Jadi ini diformulasikan secara independen oleh fisikawan dan insinyur matematika Inggris Oliver Heaviside.
Quaternions adalah perpanjangan dari aljabar kompleks yang memiliki analogi, dan karena itu dapat diterapkan pada studi fenomena fisik. Kemudian pada tahun 1881, Gibbs mendistribusikan pamflet yang tidak diterbitkan dengan pengantar analisis vektor. Gibbs kemudian menemukan kalkulus 4 angka Hamilton canggung karena memperkenalkan kuantitas skalar tanpa interpretasi geometris. Gibbs kemudian mempertahankan beberapa notasi quaternion dalam bentuk vektor kartesian satuan I, J, dan K, sambil memperkenalkan notasinya sendiri seperti menggunakan tanda kali sebagai simbol perkalian silang dua vektor. Kemudian pada tahun 1884, ia membagikan tambahan pada pamfletnya yang menyatakan hubungan antara kalkulus dan vektor diferensial dan integral. 5 tahun setelahnya, Gibbs menerapkan metode vektornya pada penentuan orbit planet dalam sebuah makalah berjudul On the Determination of Elliptic Orbits from Their Complete Observation, sebuah masalah yang telah ditangani oleh banyak fisikawan besar dari Isaac Newton ke bawah. Dalam karyanya, Gibbs kemudian berusaha untuk menunjukkan kekuatan analisis vektor dengan menunjukkan bahwa notasi ini sangat menyederhanakan subjek, sehingga mudah untuk membangun sebuah metode untuk solusi lengkap dari masalah. Kemudian metode baru Gibbs segera diluncurkan, diterapkan oleh para astronom untuk menetapkan orbit comet Swift. Baik, kita sudah mendengar cerita dari penemuan Gibbs, tapi kita akan kembali kepada topik awal bahwa kita melihat apa itu vektor. Vektor sendiri adalah besaran yang memiliki ruas garis yang mempunyai arah. Sebuah vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal dan titik ujung. Baik, kita melihat gambar di samping saya. Terdapat vektor AB, di mana titik A pada gambar menunjukkan titik pangkal dari vektor AB, yang juga disebut titik awal vektor. Kemudian ada juga titik B. Titik B adalah titik ujung yang juga menunjukkan arah vektor dari vektor AB ini. Dan dapat dilihat juga bahwa panjang anak panah pada gambar mewakili besar atau nilai dari vektor, di mana semakin panjang anak panah maka akan semakin besar juga nilai atau harga vektor. Begitupun sebaliknya. Baik, mari kita lihat apa saja sih manfaat dari vektor yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama, sarana transportasi darat, laut maupun udara masing-masing memiliki peluang yang sama untuk terjadinya kecelakaan. Apabila kecelakaan terjadi di tengah laut lepas, tentunya kapal yang mengalami kerusakan harus dibawa ke pelabuhan terdekat untuk segera diperbaiki. Untuk menarik kapal tersebut, dibutuhkan 2 buah kapal dilengkapi dengan kawat baja. Agar kapal dapat sampai ke pelabuhan yang dituju dengan posisi kapal selama perjalanan tetap stabil, besar gaya yang dibutuhkan oleh masing-masing kapal penarik dan sudut yang dibentuk oleh kawat baja harus diperhitungkan dengan cermat. Berikut, dalam navigasi, vektor berpengaruh besar terhadap keberadaan suatu lokasi ditinjau dari tempat yang bergerak atau kendaraan atau lainnya. Teknologi ini disebut Global Positioning System atau GPS, di mana sistem ini memberitahukan lokasi di permukaan bumi walaupun tempatnya bergerak, sehingga suatu kendaraan dapat tahu keberadaannya dan di mana lokasi tujuannya. Contohnya, vektor yang digunakan untuk sistem navigasi pesawat terbang. Semua pesawat terbang dilengkapi dengan sistem navigasi agar pesawat tidak tersesat dalam melakukan penerbangan. Panel-panel instrumen navigasi pada kokpit pesawat memberikan berbagai informasi. Yang berikut, dalam sains, komputer vektor digunakan untuk pembuatan grafis. Grafis adalah gambar yang tersusun dari koordinat-koordinat. Dengan demikian, sumber gambar yang muncul pada layar monitor komputer terdiri atas titik-titik yang mempunyai nilai koordinat.
Layar monitor berfungsi sebagai sumbu koordinat X dan Y. Grafis vektor adalah objek gambar yang dibentuk melalui kombinasi titik-titik dan garis dengan menggunakan rumusan matematika tertentu. Berikutnya, kapal selam. Kapal selam diberi rongga udara yang berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya air atau udara. Ketika rongga tersebut berisi udara, volume air yang dipindahkan sama dengan berat kapal sehingga kapal selam bisa mengapung. Dan jika tutup udara pada rongga dibuka kembali, maka volume air pada rongga akan bertambah sehingga kapal selam tenggelam. Yang berikutnya, dalam suatu kejadian, seorang pemanah menarik anak panah dari busurnya. Sebenarnya arah gerak anak panah merupakan penjumlahan vektor gaya tarik tali dari kedua ujung busur tersebut. Yang terakhir adalah vektor juga diaplikasikan terhadap seseorang yang sedang bermain layang-layang. Sehingga saat arah layang-layang yang sedang terbang tidak lurus terhadap orang yang memegang tali layangan, demikian orang tersebut dapat melihat layangan lebih jelas karena ada pengaruh vektor. Sebelum menutup video ini, kami ingin membagikan sedikit bahwa saya dan Jelita secara pribadi mengagumi matematikawan Josiah Willard Gibbs ini. Kenapa? Karena dalam keilmuannya, ia adalah orang yang sederhana dalam caranya, ramah dan baik hati dalam pergaulan dengan sesama anak buahnya, tidak pernah menunjukkan ketidaksabaran, tanpa ambisi pribadi atau keinginan sedikit pun untuk meninggikan diri. Ia pergi jauh untuk mewujudkan cita-cita yang tidak egois dari seorang umat Kristiani. Dan pastinya dalam benak orang-orang yang pernah mengenal beliau semasa hidupnya, tahu bahwa kebesaran prestasi intelektualnya tidak akan menaungi keindahan dan martabat hidupnya. Dan ini pun menjadi motivasi bagi kami untuk perjalanan kami ke depannya. Sekian dari video penjelasan kami. Jika ada pertanyaan maupun tanggapan serta pertanyaan dari teman-teman, tulis di kolom komentar. Terima kasih.